bersama Mochi dan Molly, ikan komet kecil yang dirawat dari kecil. Mochi dan Molly senang banget airnya habis diganti. Ya, dia senang berenang-renang tuh karena airnya bersih. Nah, kalian juga kalau punya hewan peliharaan, jangan lupa selalu bersihkan tempat tinggalnya supaya mereka nyaman dan senang tinggal di tempatnya. Oke, kalian tahu ciri-ciri ikan? Ya, ikan hidup di dalam air dan dia memiliki sirip agar bisa berenang di dalam air. Ikan juga bernapas menggunakan insang dengan kulit bersisik dan berlendir. Cerita tentang Molly dan Mochi berkaitan dengan materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus pada hewan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ciri khusus pada makhluk hidup? Ya, ciri khusus pada makhluk hidup adalah suatu ciri yang membedakan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Ciri khusus pada makhluk hidup ini biasanya merupakan hasil dari adaptasi atau penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Seperti Mochi dan Molly ini, dia beradaptasi dengan lingkungannya yaitu hidup di dalam air. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu berikan beberapa contoh hewan lain ya. Yang pertama adalah cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah panjang dan lengket yang dapat menangkap serangga. Cicak juga memiliki kemampuan autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi adalah kemampuan mempertahankan diri dari pemangsa dengan memutuskan atau membuang satu atau lebih bagian dari tubuhnya. Jadi, ketika ada musuh yang mengancam, cicak memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsanya. Contoh yang kedua adalah hewan unta. Unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Unta juga mempunyai bulu mata panjang dan 2 lapis kelopak berfungsi untuk melindungi mata dari debu. Unta juga banyak minum dan sedikit berkeringat, berfungsi untuk bertahan hidup di gurun. Kaki dan telapak kaki unta itu tebal. Dengan kaki tersebut, unta tidak terperosok pasir dan melindungi kakinya dari panasnya pasir. Hewan yang ketiga adalah beruang kutub. Beruang kutub hewan hidup di temperatur dingin, mempunyai kelenjar minyak untuk mencegah bulunya basah saat berenang. Beruang kutub juga mempunyai indera penciuman yang tajam. Beruang kutub memiliki bulu tebal dan berwarna putih, sehingga beruang kutub mempunyai kemampuan berkamuflase. Apa ya kamuflase? Kamuflase adalah perilaku yang dilakukan seekor hewan yang berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan tubuhnya untuk mengelabui mangsa atau lawannya. Beruang kutub juga mempunyai kemampuan hibernasi. Hibernasi artinya kegiatan tidur panjang yang umumnya dilakukan oleh hewan berdarah panas seperti beruang, burung, dan mamalia kecil lainnya untuk bisa bertahan hidup dalam kondisi musim dingin. Selanjutnya adalah binatang bunglon. Bunglon memiliki kemampuan yang disebut mimikri. Mimikri yaitu dapat merubah warna dirinya sesuai dengan tempat dia berdiam. Kemampuan ini membantu bunglon untuk menghindari musuh atau mengecoh musuh. Lidah bunglon juga panjang sehingga bisa menangkap makanannya dari jarak jauh. Seperti cicak, bunglon juga memiliki kaki yang dapat mencengkram kuat dan dapat merayap dengan cepat sehingga mudah melarikan diri dari musuh yang mengejar. Contoh yang selanjutnya adalah kelelawar. Kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa
pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Kelelawar adalah hewan mamalia yang dapat terbang. Kelelawar mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari dengan posisi kepalanya ada di bawah. Dan kelelawar mempunyai indera penciuman dan pendengaran yang tajam. Nah, demikianlah contoh hewan yang memiliki ciri khusus. Kalian bisa mencari contoh hewan yang lain di buku atau di perpustakaan, bahkan di internet. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Terima kasih.